Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu hati di dalam doa, meminta pertolongan dan juga bersyukur kepada Allah yang telah memelihara kita dengan kasih setia dan rahmat. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk tuntunan-Mu, perlindungan-Mu, serta segala kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena anggota tubuh kami masih bisa berfungsi dengan baik. Kami masih bisa menggunakan jari-jari kami. Mata kami masih bisa melihat. Telinga kami masih bisa mendengar. Tuntunlah kami ya Tuhan pada terang-Mu, supaya mata kami bukan hanya mata fisik yang bekerja, tapi juga mata hati kami dimaksimalkan potensinya oleh karena pertolongan dan arahan karya Roh Kudus dan juga firman Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami meminta peneguhan daripada Engkau. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ayat yang pertama sampai yang ke-5, Yohanes pasal yang ke-9, beginilah bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Suatu kali ada seorang yang bernama Susan Boyle. Susan Boyle ini saat ini merupakan seorang penyanyi pop opera. Umurnya sudah setengah baya, dengan penampilan yang sama sekali secara fisik itu tidak menarik. Waktu pertama kali dia tampil di panggung Britain's Got Talent tahun 2009 yang lalu, hampir semua penonton mencibirnya, bahkan para juri sekalipun. Seringai muka wajah mereka seakan mengatakan, model beginian mau jadi penyanyi profesional. Semua penonton mencibirnya. Tapi sejak hari itu dia berhasil membuktikan bahwa penampilannya belum mengatakan banyak tentang siapa dirinya. Orang salah melihat dia. Tapi sekarang dunia tahu bahwa Susan Boyle ini adalah seorang penyanyi profesional kelas dunia dengan prestasi yang segudang, dengan album-album rekaman yang begitu laris, dengan donasi dan charity yang tak terhitung banyaknya. Sekaligus juga memiliki karakter yang baik. Dia tinggal di rumah lamanya. Dia setia merawat ibunya yang sampai ibunya Tuhan panggil, dan dia juga setia melayani di gereja, tempat di mana dia beribadah. Bapak Ibu Saudara, kita manusia memiliki mata, tetapi seringkali kita melihat hanya sebatas permukaan. Bahkan mata kita memiliki kecenderungan untuk melihat keburukan yang ada pada orang lain, lekas memberikan penilaian yang miring
mencibir, mengecam, menghakimi, suka melihat yang hitam, senang melihat yang gelap pada pihak lain, yang buruk pada orang lain. Sama seperti para murid di ayat-ayat yang kita baca tadi. Melihat orang buta sejak lahir, yang di pikiran mereka adalah dosa apa orang ini. Atau jangan-jangan orang tuanya yang berdosa sampai-sampai anaknya lahir begitu. Orang-orang Farisi juga terus berusaha mengingkari mukjizat di mana orang buta itu dicelihkan oleh Tuhan. Dengan melontarkan tuduhan, wah Yesus ini orang berdosa. Mana mungkin dia melakukan hal itu? Kalau kita baca di ayat yang ke-24. Tetapi nanti sesudah mereka tidak berdaya lagi oleh fakta bahwa si buta yang sejak lahir itu memang bisa melihat karena dicelihkan oleh Tuhan Yesus, ganti lagi mereka menuduh si orang buta yang sudah dicelihkan itu yang berdosa. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau mau mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Itu kalau kita baca di ayat yang ke-34. Dengan kata lain, di mata orang-orang Farisi itu cuma ada satu, yaitu dosanya orang lain. Kalau bukan dosanya Yesus, ya dosanya orang buta yang dilahirkan itu. Itulah satu-satunya kacamata yang mereka punya, yang mereka pakai. Kacamata dosamu, salahmu, kurangmu, burukmu, jelekmu. Akibatnya, mereka tidak bisa melihat pekerjaan karya Allah. Tetapi di ayat yang kelima Tuhan mengatakan, akulah terang dunia. Ya, Yesus adalah terang dunia. Dia nyata hadir di situ. Dia melakukan pekerjaan Allah di dalam diri orang buta itu. Dekat sekali. Tetapi orang-orang Farisi tadi tidak melihat terang yang sedang bersinar itu. Mata mereka cuma dipenuhi oleh kesalahan orang lain, oleh penghakiman, oleh kedengkian, oleh sinisme, kebencian, oleh kemarahan. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sangat penting kita ini bukan hanya memiliki mata yang sehat, tetapi mata yang sungguh-sungguh bisa melihat. Bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam perkara-perkara sederhana yang berlangsung setiap hari di hadapan mata kita. Kita bisa melihat indahnya secercah sinar matahari menembus kaca jendela rumah kita. Bisa melihat dan mensyukuri asap yang sedang mengepul di dapur, tanda makanan masih tersedia. Bisa melihat dan mengagumi jari jemari kecil kita, tangan kita, yang masih lincah bergerak dan mau dipakai bekerja. Bisa melihat terang inspirasi dari buku-buku yang sedang kita baca. Bisa melihat senja yang sedang memanggil dan mengingatkan kita, wah, masih ada rumah untuk kita bisa pulang dan berteduh bersama keluarga. Masih bisa melihat kasih dan pengorbanan pasangan hidup kita. Masih bisa melihat kesetiaan seorang sahabat. Masih bisa melihat potensi seorang rekan kerja. Masih bisa melihat pengabdian seorang pegawai dan kesempatan serta masa depan seorang anak. Banyak hal yang berlangsung di hadapan kita sehari-hari, di mana Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia sedang bekerja. Dia punya cara memelihara kita. Pertanyaannya bagi setiap kita, apakah kita melihatnya? Hari ini kita diajak
untuk menyambut ajakan Tuhan, untuk menanggalkan kacamata hitam yang menggelapkan pandangan mata kita. Lalu mari kita arahkan mata kita menatap kepada Yesus, Sang Terang Dunia. Melihat terangnya, berjalan mengikuti Dia, serta ikut memantulkan terang itu kepada orang-orang di sekitar kita. Melihat sebagaimana Dia melihat, supaya yang gelap jadi remang pagi, dan yang remang jadi siang. Sehingga dalam hidup kita, kuasa Kristus menjadi semakin nyata, rahmani, dan cemerlang. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini, dengan mata yang tertuju untuk melihat pekerjaan Tuhan. Amin.